Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabarnya? Semoga anak-anakku dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kali ini kita akan mempelajari materi kita yang terbaru. Sebelumnya kita sudah belajar tentang materi iman kepada hari akhir. Dan pada hari ini kita akan mempelajari tentang iman kepada qadha dan qadar. Dan ini sesuai dengan KD 3.4, yakni menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada qadha dan qadar. Dan juga di KD 4.4, yakni menyajikan kaitan antara iman kepada qadha dan qadar dengan sikap optimis, berikhtiar, dan juga bertawakal. Nah, harapannya setelah anak-anakku mempelajari materi ini, maka siswa dapat menganalisis makna dari iman kepada qadha dan qadar. Siswa dapat menyeleksi mana yang termasuk takdir, mubrom, dan mu'alaq. Siswa dapat menelaah dalil yang berhubungan dengan iman kepada qadha dan qadar. Kemudian siswa dapat menyajikan paparan tentang makna iman kepada qadha dan qadar. Siswa dapat menyajikan paparan tentang dalil iman kepada qadha dan qadar. Dan yang terakhir, siswa dapat menyajikan paparan tentang perbedaan antara takdir mubrom dan takdir mu'alaq beserta contohnya secara fiksi ataupun secara fakta. Baiklah, kita masuk ke yang pertama ya. Jadi apa yang akan kita bahas? Yang pertama adalah makna dan prinsip daripada iman kepada qadha dan qadar. Yang kedua adalah dalil iman kepada qadha dan qadar. Yang ketiga adalah perbedaan takdir mubrom dan takdir mu'alaq. Dan yang terakhir adalah kaitan iman kepada qadha dan qadar dengan sikap optimis, berikhtiar, dan bertawakal. Nah, jangan sampai ya kalian keliru memahami tentang takdir, karena akan fatal ketika kita salah dalam memahaminya. Baiklah, kita sebelumnya harus mengetahui dulu ya pemahaman orang-orang yang lain. Maksudnya di sini ada dua pemahaman tentang takdir. Yang pertama adalah pemahaman Jabariyah. Mereka menganggap ya bahwa takdir adalah segala yang sudah diatur oleh Allah ya, tanpa ada daya upaya dari manusia. Sehingga dari paham Jabariyah ini, mereka menganggap bahwa tidak ada upaya dari manusia sedikit pun dan menyerahkan segalanya kepada Allah. Mereka menganggap bahwa hanya Tuhan yang menentukan segala-galanya dan tidak ada gunanya dia berusaha. Semua takdir dari Allah, sehingga seseorang itu entah dia kafir atau dia muslim, itu memang sudah kehendak dari Allah. Ketika anak-anak memahami hal sedemikian rupa, berarti anak-anakku paham tentang pemahaman sesuai dengan pemahaman Jabariyah. Pemahaman yang kedua adalah pemahaman Qadariyah. Ini lebih ekstrim ya, karena dia menganggap bahwa manusialah yang berhak mengatur dan menguasai apa yang terjadi, bukan Tuhan. Paham ini mengingkari ilmu Allah terhadap perbuatan hambanya. Mereka memahami bahwa Allah belum membuat ketentuan terhadap hambanya, oleh karena itu dia tidak butuh yang namanya usaha, tidak butuh yang namanya doa. Karena apa? Karena mereka menganggap bahwa seluruh manusia itu melakukan sesuatu itu sesuai dengan keinginannya sendiri, tanpa ada andil dari Tuhan. Apabila dari anak-anakku ada yang memahami makna dari qadha dan qadar ataupun takdir itu dengan pemahaman yang seperti ini, berarti kalian sudah mengikuti pemahaman Qadariyah. Lalu sebenarnya bagaimana sih pemahaman qadha dan qadar yang benar? Dan kita akan mengulasnya, yakni pertama, makna dan prinsip dari qadha dan qadar. Kita harus tahu dulu nih, apa yang disebut dengan qadha. Qadha secara bahasa, qadha yaqdi, yang artinya adalah menentukan atau memutuskan. Adapun secara istilah, yakni segala ketentuan Allah sejak zaman azali. Apa yang disebut zaman azali adalah
zaman di mana tidak ada siapapun kecuali Allah. Kemudian pemahaman daripada qadar, yakni secara bahasa adalah memberi kadar, memberikan aturan ataupun memberikan ketentuan. Adapun secara istilah, yakni ketetapan Allah terhadap seluruh makhluknya tentang segala sesuatu. Jadi, apa kaitannya qadha dan qadar? Kaitannya adalah qadha dan qadar itu adalah takdir, sehingga contoh apa yang Allah tentukan sebelum zaman azali dan Allah akan mengimplementasikannya itu sesuai dengan kadar, sesuai dengan aturan dan sesuai dengan ketentuan yang sudah Allah tentukan. Sebagai contoh, yakni matahari. Allah menentukan matahari berputar. Dan itu sudah ketentuan Allah sejak zaman azali. Untuk selanjutnya Allah memberikan aturan bahwa jarak matahari dengan planet yang lain, bagaimana matahari berputar, itu yang disebut dengan kadar atau ketentuan Allah. Sehingga terjadi bagaimana matahari itu berjalan, bagaimana ukurannya, bagaimana jaraknya dengan planet-planet yang lain dan lain sebagainya. Sehingga kita harus memahami makna daripada qadha dan qadar. Kemudian maksud dari beriman kepada qadha dan qadar adalah bahwa nasib manusia itu telah ditentukan oleh Allah sejak sebelum ia dilahirkan. Walaupun setiap manusia telah ditentukan nasibnya, tidak berarti bahwa manusia hanya tinggal diam menunggu nasib dia saja, tanpa adanya usaha ataupun ikhtiar. Manusia tetap berkewajiban dan bahkan diberikan hak oleh Allah untuk berusaha, sebab keberhasilan tidak akan datang dengan sendirinya. Ketika seseorang itu mengimani qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala, maka secara tidak langsung dia juga harus mengimani keempat prinsip daripada itu. Apa saja? Yang pertama adalah iman kepada ilmu Allah yang qadim, tidak bermulaan, dan dia mengetahui perbuatan manusia sebelum mereka melakukannya. Yang kedua, iman bahwa semua qadar Allah itu telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Bahkan daun yang jatuh pun juga sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Dan yang ketiga, iman kepada adanya kehendak Allah yang berlaku dan kekuasaannya yang bersifat menyeluruh. Dan yang terakhir, iman bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mewujudkan makhluk. Allah lah yang menciptakan makhluk itu. Jadi dari sini, qadha dan qadar biasanya disebut dengan satu kata, yakni takdir. Bagi manusia dan makhluk lain, ada pandangan takdir baik ataupun buruk, tetapi tidak pada pandangan Allah. Semua takdir itu baik karena keburukan tidak dinisbatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan di surat Yunus ayat 44, sesungguhnya Allah tidak berbuat zalim kepada manusia sedikit pun, akan tetapi manusia itulah yang berbuat zalim kepada dirinya sendiri. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang dalil iman kepada qadha dan qadar. Ada banyak sekali dalil tentang iman kepada qadha dan qadar, tapi di sini saya hanya akan memaparkan beberapa saja. Yang pertama, ada di surat Al-Isra ayat 13 yang berbunyi, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya, dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Di surat Al-Hadid ayat 22 juga disebutkan, setiap bencana yang menimpa di bumi dan menimpa dirimu sendiri semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhil Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Dan yang ketiga ada di surat Al-Qamar ayat 49 yang berarti sungguh kami telah menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya masing-masing. Dalam hadis juga sudah disebutkan, hadis dari riwayat Al-Bukhari dan Muslim, sesungguhnya seseorang itu diciptakan dalam perut ibunya selama 40 hari dalam bentuk nutfah. 40 hari menjadi segumpal darah, mudghah, dan 40 hari menjadi segumpal daging.
Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalamnya dan menuliskan 4 ketentuan, yaitu tentang rizkinya, tentang ajalnya, amal perbuatannya, dan jalan hidupnya, apakah sengsara atau bahagia. Kalau kita membicarakan tentang rezeki, setiap manusia sudah mendapatkan rezekinya masing-masing dan dia tidak akan meninggal dunia sebelum rezekinya itu diberikan semuanya oleh Allah. Tetapi rezeki itu juga selain itu memang sudah ditetapkan kepada kita, rezeki itu juga harus kita cari sehingga kita ada daya upaya berikhtiar untuk mencari rezeki tersebut. Begitupun dengan ajal. Ajal kita sudah ditentukan oleh Allah kapan dan dengan cara seperti apa. Sehingga dari sini kita harus tetap berikhtiar, tetap berusaha untuk melakukan segala sesuatu dengan cara yang baik, sehingga Allah akan mengakhirkan hidup kita dengan jalan yang baik. Adapun hubungannya dengan amal perbuatan dan juga jalan hidup, itu sesuai dengan akal dan hati kita juga, sehingga kita diberikan hak oleh Allah untuk memilih mana yang baik dan mana yang tidak. Setelah kita mempelajari tentang dalil daripada iman kepada qadha dan qadar, kita harus mengetahui perbedaan daripada takdir. Ini yang harus kita ketahui agar kita tidak salah menafsirkan antara dua pemahaman tadi. Ya, yang pertama adalah yang disebut dengan takdir mubrom atau musayyar. Ya, musayyar ini berarti diperjalankan, sehingga takdir yang terjadi pada diri manusia dan tidak dapat diusahakan atau tidak bisa ditawar-tawar oleh manusia itu disebut dengan takdir mubrom. Contohnya seperti apa? Seperti kita lahir dari rahim siapa, bentuk tubuh kita seperti apa, kulit kita berwarna apa, kemudian kita dari negara apa, dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan takdir mubrom yang mana tidak bisa ditawar-tawar lagi. Dan yang kedua adalah takdir mu'allaq atau muhayyar. Takdir yang masih bisa diikhtiarkan karena itu tadi manusia diberikan akal dan juga hati oleh Allah sehingga kita bisa berpikir dan juga kita bisa memilih mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus kita lakukan dan mana yang tidak boleh kita lakukan. Ada satu cerita yakni kisah sahabat Umar waktu itu, ada seorang fulan yang mencuri kemudian membunuh dan lain sebagainya, dan ditanya oleh sahabat Umar ya waktu itu, apa yang menjadikan dia seperti itu? Kenapa kamu mencuri? Kenapa kamu membunuh dan lain sebagainya? Dan jawaban dia hanya inilah takdir Allah. Hada min qadarillah. Nah, ini yang tidak baik, ini yang tidak benar. Karena apa? Karena itu sudah salah pemahaman. Kita diberikan akal, kita diberikan hati oleh Allah untuk berpikir dan memilih apa yang seharusnya kita lakukan dan yang tidak harus kita lakukan. Apa yang seharusnya kita pikirkan dan yang tidak harus kita pikirkan. Ini yang disebut dengan takdir mu'allaq. Sehingga jangan sampai menjadikan takdir itu sebagai alasan kita untuk berbuat perbuatan yang buruk. Ini ada beberapa contoh yang tadi sudah saya sampaikan, contoh daripada takdir mubrom dan juga contoh dari takdir mu'allaq atau mukhayyar. Dan untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang kaitan iman kepada qadha dan qadar dengan sikap optimis, berikhtiar dan bertawakal serta hikmah apa saja yang bisa kita ambil dari pembelajaran ini. Terima kasih atas perhatiannya. Yang terpenting di sini adalah sebaik apapun rencana kita, Allah adalah sebaik-baik perencana. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.